Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Erna dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang materi pasar fintech yang beranggotakan saya sendiri, Salwa Zahra Zain, dan ini rekan-rekan saya. Ada saya, Suraya Amanda. Nama saya Muhammad Rafi Al-Bayhaqi. Nama saya Jeffrey Julian Listira. Financial Technology atau fintech adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat atau modern. Sebelumnya dalam membayar, orang harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai. Namun berkat fintech, transaksi jarak jauh dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan fintech. Tujuan utama dari pengembangan fintech adalah untuk mempermudah transaksi keuangan di berbagai lapisan masyarakat, baik itu pelaku usaha maupun pengguna individu. Berkat adanya teknologi ini, semua orang diharapkan bisa menuntaskan kegiatan jual beli mereka dengan lebih efisien dan praktis. Selain itu, fintech juga ada demi memitigasi masalah yang bisa dihadapi konsumen individu, pebisnis, maupun pembuat regulasi saat bertransaksi. Contohnya resiko pencurian, pencucian uang, kehilangan pelanggan karena waktu layanan yang lebih lama, dan keterbatasan jam operasional layanan. Di sini ada ciri-ciri fintech. Yang pertama, berizin dan terdaftar di OJK legal dan informasi mengenai perusahaan jelas. Kedua, biaya yang dibebankan sesuai dengan OJK. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital seperti internet, komputer, awan, dan teknologi mobile untuk menyediakan layanan keuangan. Yang keempat, memberikan solusi baru di efisien dalam industri keuangan. Kelima, tanpa kantor cabang fisik, beroperasi secara online dan tidak memiliki kantor fisik seperti bank tradisional. Yang terakhir, ada biaya yang lebih rendah dengan mengurangi biaya operasional seperti kantor fisik dan tenaga kerja. Nah, ini ada contoh-contoh dari lembaga finance teknologi. Yang pertama itu Gojek atau GoPay. Ini adalah aplikasi pembayaran digital yang cukup populer di Indonesia. Biasanya digunakan untuk melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran tagihan, pembelian tiket, dan juga transfer uang. Lalu yang kedua, ada Tokopedia. Nah, sebenarnya Tokopedia ini lebih dikenal sebagai platform e-commerce. Tapi Tokopedia juga punya fitur finance teknologi seperti Tokopedia Pay untuk pembayaran digital dan juga Tokopedia Gold untuk investasi emas. Lalu yang terakhir ada Dana. Dana ini sama juga kayak Gojek atau GoPay, itu layanan sistem pembayaran berbasis uang elektronik, dompet elektronik, transfer, dan berbagai layanan pendukung lainnya, dan ini juga dapat diakses melalui perangkat mobile. Fintech memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama adalah crowdfunding atau penggalangan dana, teknologi yang membantu masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk mendukung program sosial. Salah satu startup fintech yang menggunakan model crowdfunding adalah kitabisa.com. Oke, di sini ada microfinancing. Microfinancing adalah layanan fintech yang menyediakan bantuan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka. Model bisnis microfinancing menghubungkan langsung pemberi pinjaman dengan calon peminjam. Lalu jenis yang ketiga ada P2P Lending Service. Nah, jenis fintech yang satu ini tuh lebih banyak dikenal masyarakat sebagai aplikasi pinjaman uang alias pinjaman online atau pinjol. Nah, dengan bantuan finance teknologi ini, konsumen itu dapat dengan mudah meminjam uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melewati proses yang rumit seperti yang sering terjadi di bank konvensional. Namun tetap aja bagi kita kalau mau menggunakan pinjol ini harus dari sumber yang terpercaya dan juga legal atau terdaftar di OJK. Jenis yang ketiga yaitu market comparison. Melalui fintech ini, pengguna dapat membandingkan berbagai produk keuangan dari sejumlah penyedia jasa keuangan dan sebagai alat perencanaan keuangan. Oke, di sini ada jenis-jenisnya, yaitu digital payment system. Fintech ini biasanya berbasis agen dan membantu masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan, untuk membayar berbagai macam tagihan bulanan seperti pulsa, kartu kredit atau tagihan listrik PLN.
Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.